Nah, oke teman-teman, jadi setelah kurang lebih 7 bulan dari proses pemindahan ke tempat ground kemarin, kondisi sekarang sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan bahan bonsai amplas putih ini tergolong lumayan lama ya teman-teman daripada jenis bahan bonsai lainnya. Nah, untuk program saat ini saya akan melakukan pengecekan ya pada bagian akarnya. Jadi saya akan bongkar palang pembatas ini ya untuk nantinya kita cek perakarannya dan kita coba seleksi-seleksi, kita buang akar-akar yang tidak kita perlukan. Nah, di sini untuk editing videonya sengaja saya percepat ya teman-teman agar tidak memakan durasi yang sangat panjang nantinya. Ya, jadi untuk umur bahan bonsai amplas putih ini kurang lebih 7 bulan ya teman-teman. Dari awal saya melakukan pemindahan ke tempat ground yang saat ini saya gunakan. Ya, jadi kalau kita melihat di umur kurang lebih 7 bulan dari awal saya melakukan proses pemindahan ke tempat ground yang saya gunakan sekarang ini, pertumbuhannya lumayan lambat ya teman-teman daripada bahan bonsai jenis lainnya. Nah, oke teman-teman, jadi setelah kita bersihkan media tanamnya atau setelah kita kurangi media tanamnya lalu setelah kita siram, kondisi akarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi akarnya ada banyak akar yang serabutan ya. Jadi perlu kita seleksi. Ini arah depan ya teman-teman. Ini arah depannya. Nah, ini arah depan, lalu kita ke arah belakang ya. Untuk akar yang di belakang ini kelihatan sangat subur ya teman-teman. Jadi ada banyak akar yang serabutan juga, jadi perlu kita koreksi ataupun perlu kita seleksi ya untuk bagian akarnya. Oke, jadi untuk seleksi akar kita mulai dari belakang ya teman-teman. Ya, jadi untuk asal-usul bahan bonsai amplas putih ini dulunya saya menanamnya dengan sistem stack ya teman-teman. Ya, jadi waktu itu memang saya sedang berburu dan menemukan bahan bonsai amplas putih ini yang ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Jadi tidak memungkinkan saya untuk mendongkelnya dan saya hanya mengambil bagian pucuknya saja. Saya tanam dengan sistem stack, saya sungkup dan alhamdulillah tumbuh subur seperti yang saat ini saya program ya teman-teman. Ya, jadi untuk bahan bonsai amplas putih ini memang satu-satunya yang saya punya ya teman-teman. Jadi saya tidak tahu karakternya dan setelah saya tanam memang untuk pertumbuhannya lumayan lama ya teman-teman daripada bahan bonsai jenis lainnya. Dan bisa kita bayangkan ya teman-teman, di umur kurang lebih 1 tahun ya dari awal saya melakukan proses penanaman sampai saat ini pertumbuhan akarnya masih ya terbilang cukup kecil ya teman-teman. Saya rasa memang untuk pertumbuhannya lumayan lama ya daripada bahan bonsai jenis lainnya. Nah, oke teman-teman, jadi setelah saya seleksi pada bagian akar yang tidak kita perlukan, kondisi akarnya sekarang sudah mulai kelihatan tertata dan rapi ya teman-teman. Meskipun akarnya masih terbilang cukup kecil ya. Jadi ini arah belakang ya, ini arah belakang. Kita lihat arah depan ya. Nah, ini arah depan ya. Dan untuk selanjutnya ini saya akan melakukan tempel susu ya teman-teman, ataupun sambung sisip. Jadi saya akan mengambil salah satu tunas yang tidak terpakai untuk nantinya saya akan tempel ya, tempel di bagian cabang yang pertama dan cabang yang kedua. Soalnya di sini untuk cabang yang pertama dan cabang yang kedua ini kondisi posisinya sangat tegak ya teman-teman. Jadi kurang rebah ya, atau kurang miring ya. Maka dari itu selanjutnya ini saya akan tempel seperti ini ya teman-teman. Tempel seperti ini, mengambil salah satu tunas di atas ya, dan begitupun di cabang yang kedua ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan melakukan proses tempel ya, ataupun tempel susu, atau bisa disebut juga sambung sisip ya teman-teman, menggunakan tunas yang tidak kita pakai ya. Jadi saya menggunakan tunas ini ya, lalu nanti jangan lupa kita sayat atau kita lukai ya pada cabang yang mau kita tempel ya. Jadi kondisinya mungkin nanti seperti ini teman-teman.
Nah, setelah saya tempel, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan melakukan proses tempel di bagian cabang yang pertama ya. Di sini ya teman-teman. Jadi ini cabang yang kedua. Lalu di sini untuk posisinya ini posisi belakang loh ya teman-teman. Untuk posisi depan di sana ya. Nah, di sini untuk proses tempel susu maupun sambung sisipnya sudah selesai saya lakukan ya teman-teman. Cabang yang pertama maupun cabang yang kedua. Untuk yang cabang pertama tadi tidak saya videokan ya agar tidak memakan durasi yang sangat panjang. Namun prosesnya sama ya dengan proses di cabang yang kedua ini. Oke, jadi selanjutnya saya akan melakukan penimbunan lagi ya teman-teman pada bagian akarnya di bawah ya. Nah, di sini saya sedang melakukan penimbunan kembali ya untuk media tanamnya karena akarnya masih lumayan kecil, jadi saya masih belum berani untuk membiarkannya karena saya takut akarnya belum kuat ya teman-teman kalau misalkan terkena sinar matahari langsung. Jadi di sini saya menimbun kembali menggunakan media tanam yang baru yang ada pupuk organiknya, yaitu dari kotoran kambing ya teman-teman, agar nanti pertumbuhannya bisa lebih maksimal lagi. Nah, oke teman-teman, jadi untuk proses penataan akar ya untuk pengerjaan kali ini sudah selesai saya lakukan semua ya teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu perkembangan berikutnya ya. Nanti kalau misalkan ada perkembangan baru pasti nanti saya update lagi buat teman-teman semua. Dan saya akhiri dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.